Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya harap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini. Untuk mendasari kita dalam menjalani hari, maka mari kita khususkan waktu kita dalam Embun Pagi edisi Kamis 25 Maret 2026 bersama dengan saya, Pendeta Graciana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berkat-Mu terus tercurah bagi setiap kami Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh terbangun di hari yang baru, dengan semangat yang baru, dengan kesehatan yang baru, bahkan juga kekuatan yang baru yang hanya dari Engkau. Pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami hendak bersama memohon berkat-Mu. Kami juga hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati setiap kami, Engkau yang buka mata, hati, dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, bahkan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai setiap kami, sehingga nantinya kami dimampukan untuk dapat melaksanakan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melaksanakannya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Filipi pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan 11. Filipi pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan 11, demikian firman-Nya. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang, sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, perbuatan baik apa yang sudah saudara lakukan hari ini? Ayo, siapa yang sudah berbuat baik hari ini? Ya, karena saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah tema, yaitu perbuatan baik. Sahabat Petra yang terkasih, saat ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Sebuah masa di mana kita diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga untuk mempersiapkan hati menyambut Paskah. Sebentar lagi nih.
Nah, dalam perjalanan iman ini, kita tidak hanya diajak untuk merenung, tetapi juga untuk mewujudkan iman kita melalui tindakan keseharian kita. Ada tindakan nyata yang harus kita lakukan, yaitu untuk berbuat baik. Nah, Sahabat Petra, seringkali pasti kita berpikir bahwa perbuatan baik itu harus sesuatu yang besar, harus sesuatu yang menonjol, harus sesuatu yang luar biasa. Padahal, melalui firman Tuhan kita hari ini, kita diingatkan bahwa setiap kebaikan yang lahir dari kasih itu memiliki makna yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Sesederhana ketika kita memberikan senyuman pada sesama kita, bangun pagi memberikan senyuman bagi keluarga kita ataupun sesama kita. Dan ketika saat ini kita sudah dalam perjalanan, kita boleh membagikan senyum itu pada orang lain. Maka saat ini, coba yang belum senyum di pagi hari ini, di hari ini, saat ini boleh berikan senyum saudara untuk orang-orang di sekitar saudara. Kalau yang merasa saat ini, wah kan saya sedang sendirian nih, gak apa-apa, berikan senyuman itu untuk diri kita sendiri. Tandanya kita memulai hari ini dengan penuh sukacita. Nah, sukacitanya ini juga sama seperti Rasul Paulus yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 11. Di mana Rasul Paulus ini menyampaikan rasa syukur dan sukacitanya kepada jemaatnya yang di Filipi. Paulus melihat bagaimana mereka hidup di dalam kasih, bagaimana mereka hidup terus bertumbuh di dalam iman. Paulus mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang telah memulai pekerjaan baik di dalam mereka itu akan menyelesaikannya pada hari Kristus Yesus. Dan ini adalah sebuah kabar sukacita tidak hanya bagi jemaat di Filipi, tetapi juga untuk kita semua. Yang artinya, perbuatan baik yang kita lakukan itu bukanlah hasil kekuatan diri kita sendiri. Bukan semata-mata, ini kan karena memang aku biasanya seperti ini, tidak. Tetapi, ini semua bisa kita lakukan karena Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Tuhan menggerakkan hati kita. Dan kebaikan itu adalah sebuah proses, bukan sesuatu yang instan. Maka Paulus juga berdoa agar kasih jemaat itu semakin melimpah dalam pengetahuan, dalam pengertian yang benar. Dan ini menunjukkan bahwa perbuatan baik itu harus didasari oleh kasih yang tulus dan hikmat. Jadi, perbuatan baik itu tidak seolah-olah hanya kita lakukan untuk validasi diri, tidak hanya dilakukan untuk dilihat orang lain baik, tetapi kita juga benar-benar memahami bahwa perbuatan yang baik itu adalah perbuatan yang berkenan pada Tuhan. Nyatanya, dalam kehidupan sehari-hari, perbuatan baik itu juga tidak mudah untuk kita lakukan. Ada tantangannya. Bahkan kalau boleh jujur, ketika kita berbuat baik itu ada rasa lelah, ada kekecewaan, bahkan juga mungkin ada keinginan untuk berhenti ketika kebaikan itu tidak dihargai. Misalnya, ketika tadi di awal panjenengan memberikan senyuman itu kepada orang lain, ternyata senyuman itu tidak terbalaskan. Panjenengan tidak mendapatkan senyuman kembali dari orang lain itu. Mungkin ini sederhana, tetapi kalau kita tidak memiliki keteguhan hati, kekokohan iman, kita sering merasakan, udahlah, nyatanya perbuatan baik juga tidak dihargai. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan pada kita bahwa Tuhan itu setia bekerja dalam hidup kita. Ia tidak pernah berhenti membentuk kita untuk menjadi pribadi yang menghasilkan buah kebenaran. Meskipun mungkin kebaikan kita tidak disambut dengan baik oleh orang lain,
namun setidaknya kita benar-benar memahami bahwa perbuatan baik itu adalah asalnya dari Tuhan dan kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah perbuatan baik itu berkenan kepada Tuhan. Hal-hal baik bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Sesederhana tadi memberikan senyuman atau menyapa dengan ramah, atau kita bisa membantu sesama kita, berkata jujur, menjaga sikap kita dimanapun kita berada. Mungkin ini adalah sesuatu yang kecil, hal-hal yang kecil, tetapi ini akan berarti besar jika dilakukan dengan penuh kasih. Saudara, kita tidak tahu apa yang menjadi isi hati orang lain. Mungkin kita hanya sesederhana memberikan senyuman, memberikan sapaan, tetapi itu akan berarti besar bagi setiap mereka yang mungkin hatinya sedang hancur, yang mungkin sedang putus asa. Tetapi ketika melihat kita tersenyum kepadanya, maka ia merasa dikasihi dan dihargai. Nah, tetapi perbuatan kecil ini akan berarti besar bagi setiap mereka. Dan jika kita telah melakukan perbuatan baik, maka jangan lupa untuk TTS. Ada 3 hal yang saya rangkum, yaitu TTS. TTS adalah tulus, tumbuh, dan setia. Yang pertama, tulus. Berbuat baiklah tanpa pamrih. Jangan menunggu balasan atau pujian. Kalau kita memberikan senyuman dan tidak mendapatkan senyuman itu kembali, ya nggak apa-apa. Lakukan saja kebaikan itu karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita ingin dilihat oleh manusia. Tulus memberikan perbuatan baik itu. Dan yang kedua adalah tumbuh. Teruslah bertumbuh dalam kasih dan pengertian. Di mana seperti saat ini ketika kita meluangkan waktu kita untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan, agar setiap tindakan kita ini dipimpin oleh hikmat, bukan sekedar emosi belaka. Maka kita mau bersama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang terakhir adalah S, yaitu setia. Tetaplah setia meskipun menghadapi tantangan. Ketika kita merasakan lelah, merasa kecewa dalam setiap perbuatan baik yang kita lakukan, ingatlah sahabat Petra bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Ia akan menyelesaikan karyanya dalam hidup kita. Maka, sahabat Petra yang terkasih, di masa Prapaskah ini mari kita membuka hati kita memberi ruang bagi Tuhan untuk terus bekerja dalam hidup kita. Dan biarlah setiap perbuatan baik yang kita lakukan ini menjadi sebuah buah iman yang hidup dan memuliakan nama Tuhan. Dan percayalah, Tuhan yang telah memulai pekerjaan baik dalam diri kita akan setia menyelesaikan. Dan jangan lupa untuk TTS, untuk tetap tulus, tetap bertumbuh dan setia dalam perbuatan baik. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, embun pagi kita hari ini, edisi Kamis 25 Maret 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati aktivitas kita hari ini. Saya, Pendeta Graciana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalan, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saat ini sahabat Petra, selamat menebarkan kebaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.